Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mudah-mudahan hari ini anak-anakku dalam kondisi yang sehat, ceria dan penuh semangat. Oke, untuk hari ini adalah pembelajaran satu tema pertama, yaitu membangun indahnya kebersamaan dengan subtema keberagaman budaya bangsa. Untuk pembelajaran pertama ini ada 4 hal yang akan kita pelajari sebagai berikut. Serta sikap yang ingin dikembangkan melalui pembelajaran ini yaitu adalah sebagai berikut. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran untuk hari ini. Kita akan yang pertama mengamati keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Jadi anak-anakku, Indonesia ini adalah negeri yang kaya raya, negeri yang besar, negaranya luas, terbentang dari Sabang sampai dengan Merauke. Banyak suku bangsa yang ada di Indonesia, tidak sedikit. Budayanya macam-macam, setiap daerah memiliki bahasa yang berbeda-beda, makan khasnya masing-masing, alat musik daerahnya masing-masing, rumah adatnya juga berbeda-beda. Nah, keberagaman yang ada di Indonesia ini sudah selayaknya kita syukuri. Kenapa? Karena perbedaan budaya yang ada di Indonesia ini cerminan bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar dan bangsa yang kaya raya. Maka sudah sepatutnya kita harus bersyukur atas karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Nah, yang selanjutnya silakan anak-anakku menyimak bacaan tentang keberagaman budaya bangsaku berikut ini. Baiklah anak-anakku, apakah kalian sudah selesai membaca teks bacaan tentang keberagaman budaya? Alhamdulillah kalau sudah selesai, mudah-mudahan anak-anakku bisa mendapatkan pemahaman yang jelas dari bacaan tersebut. Dan selanjutnya, anak-anakku dari bacaan tersebut diminta untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan tersebut. Sebelumnya, apakah anak-anakku sudah paham apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung? Baiklah, kalau belum tahu, kita simak penjelasannya. Yang dimaksud dengan gagasan pokok yaitu adalah ide dasar atau inti topik pembahasan yang ada pada suatu bacaan di paragraf tersebut. Nah, biasanya gagasan pokok atau gagasan utama ini terletak di awal paragraf atau kalimat pertama, atau bisa juga gagasan pokok ini terletak di akhir paragraf atau di kalimat yang terakhir. Sedangkan kalimat-kalimat yang lain sebagai pendukung daripada gagasan pokok ini, itulah yang disebut dengan gagasan pendukung. Atau dengan kata lain, gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat yang mendukung dan sesuai dengan inti pembahasan atau inti topik dari bacaan tersebut. Nah, yang selanjutnya, dari teks bacaan tersebut kita bisa mengamati tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah,
Mungkin anak-anak bisa menyebutkan ya dari bacaan tersebut tadi. Kalau diminta untuk menyebutkan, sebutkan keragaman yang ada di Indonesia. Ya, tentu jawabannya banyak sekali keragaman yang ada di Indonesia. Ada adat istiadat, ada suku, kemudian ada bahasa daerah, rumah adat, makanan khas daerah, alat musik daerah, dan tentu masih banyak yang lainnya keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, berkaitan dengan alat musik yang ada di Indonesia ini, kita lihat ya, kalau kita mengamati mungkin di daerah kita masing-masing banyak sekali tuh yang namanya alat musik daerah. Ada alat musik yang bisa bunyi dengan cara digesek, ada alat musik yang bisa dibunyikan dengan cara ditiup, dipukul, dipetik, dan sebagainya. Nah, alat-alat musik ini bila kita gesek, bila kita pukul, kemudian kita tiup, ya, itu ternyata menghasilkan yang namanya bunyi. Selanjutnya, mari kita pelajari apa itu bunyi. Wah, catatan penting bisa digarisbawahi ya, bisa ditulis oleh kalian. Bunyi adalah segala sesuatu yang terdengar oleh telinga kita. Jadi, bunyi itu adalah segala sesuatu yang bisa kita dengar. Dari mana asalnya bunyi itu? Asalnya bunyi berasal dari sumber bunyi. Apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi ialah segala benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Jadi bunyi itu dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Bisa benda padat yang bergetar, bisa benda cair yang bergetar, bisa juga udara yang bergetar. Yang selanjutnya, bagaimana kemudian bunyi itu bisa terdengar oleh kita? Jadi ada 3 syarat terdengarnya bunyi. Disimak baik-baik ya catatan berikut ini. Oke, sudah dilihat teksnya. Dari syarat terjadinya bunyi ada 3. Yang pertama, syarat terjadinya bunyi adalah harus ada sumber bunyi atau benda yang bergetar yang mau menghasilkan bunyi. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, harus ada medium atau perantara, yaitu perantara dari sumber bunyi kepada orang yang mendengarkan bunyi. Nah, untuk medium atau perantara sumber bunyi ini bisa melalui benda padat, benda cair, ataupun benda gas atau melalui udara. Kemudian syarat terjadinya bunyi yang ketiga, yaitu adalah adanya yang mendengarkan bunyi. Ini pasti kalau tidak ada yang mau mendengarkan bunyi, sekeras apapun bunyi itu terjadi, tidak akan ada yang menganggapnya sebagai energi bunyi. Bagaimana penjelasan hari ini? Mudah-mudahan bisa dipahami dan diterima dengan sebaik-baiknya. Yang kurang jelas silahkan diulang-ulang video ini sampai kita mendapatkan pemahaman yang paripurna, pemahaman yang jelas dan tidak sepotong-sepotong. Untuk yang selanjutnya, pembelajaran hari ini ada tugas. Silakan kerjakan tugas berikut ini. Baiklah anak-anakku, kalau kalian sudah selesai melaksanakan tugas pembelajaran hari ini, silakan
kalian informasikan bahwa kalian telah belajar dengan baik hari ini kepada Bapak Ibu guru kalian. Silakan gunakan beberapa perangkat komunikasi untuk bisa menghubungi Bapak Ibu guru kalian bahwa kalian telah selesai melaksanakan tugas pembelajaran hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan melalui video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat serta menjadi ilmu yang bermanfaat juga. Ingat, belajar dengan sniper muslim tidak harus di tempat mewah, boleh di sawah, pikiran jadi cerah, full barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Semoga anak-anakku selalu dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Hari ini adalah pembelajaran yang kedua dengan subtema keberagaman budaya bangsaku. Apa yang kita baca hari ini? Ini dia. Dan sikap yang akan kita kembangkan melalui pembelajaran hari ini yaitu adalah sebagai berikut. Anak-anakku yang berbahagia, keberagaman yang ada di Indonesia sangatlah banyak perbedaan di antara kita semuanya, bahkan di lingkungan rumah sekalipun antara anak dengan orang tua juga ada perbedaan. Akan tetapi keragaman ini tidak boleh menjadikan kita berpecah belah. Sebaliknya, keragaman perbedaan yang ada di sekitar kita harus kita syukuri. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya, perbedaan merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Semboyan dari bangsa kita yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Apa maknanya? Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Oleh karenanya, perbedaan itu jangan sampai menjadikan kita berpecah belah, bercerai-berai, berkelahi, dan sebagainya. Tapi dengan adanya perbedaan ini menjadikan kita semakin kuat dan kokoh. Bagaimana caranya? Kita bangun kerja sama yang baik. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bentuk-bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama di rumah, bentuk kerjasama di sekolah, maupun bentuk kerjasama yang ada di lingkungan masyarakat. Berikut ini adalah contoh-contoh bentuk kerjasama yang ada di lingkungan rumah. Bagaimana? Sudah jelas tentang bentuk-bentuk kerjasama yang ada di lingkungan rumah. Yang selanjutnya dicatat dengan sebaik-baiknya ya. Bagaimana bentuk kerjasama di lingkungan sekolah? Ini dia bentuk-bentuk kerjasama yang ada di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya, bentuk kerjasama di lingkungan masyarakat. Kita tidak mungkin lepas daripada lingkungan masyarakat, banyak tetangga di sekitar kita. Tidak mungkin, kita ini adalah makhluk sosial. Jadi manusia adalah makhluk sosial, tidak mungkin bisa hidup sendiri. Oleh karenanya, di lingkungan masyarakat pun kita harus membangun kerjasama yang baik dengan tetangga dan sekitarnya. Bagaimana bentuk kerjasama yang ada di lingkungan masyarakat? Berikut ini adalah contoh-contoh bentuk kerjasama yang ada di lingkungan masyarakat. Oke, anak-anakku, sudah jelas tentang bentuk-bentuk kerjasama yang ada di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Mudah-mudahan anak-anakku bisa juga menyebutkan bentuk kerjasama yang lainnya yang ada di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Yang selanjutnya,
Di lingkungan masyarakat banyak sekali, mungkin antara satu daerah dengan daerah yang lainnya berbeda-beda, yaitu adanya adat istiadat serta upacara adat yang berbeda-beda juga. Nah, ini ada satu kebudayaan di sebuah daerah namanya pesta reba. Coba anak-anakku cari tahu tentang pesta reba melalui bacaan teks berikut ini. Jadi anak-anakku sudah paham ya apa itu pesta reba. Pesta reba yaitu adalah pesta adat yang ada di daerah Nusa Tenggara Timur. Kalau anak-anakku sudah paham tentang pesta reba, nah selanjutnya adalah tugas pembelajaran. Silakan catat tugas pembelajaran berikut ini, ditulis dengan sebaik-baiknya dan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Tugas belajar hari ini: salinlah ke dalam buku tulismu, kemudian kerjakan soal-soal berikut ini. 1. Apakah makna dari Bhinneka Tunggal Ika? 2. Sebutkan 3 contoh bentuk kerjasama di lingkungan masyarakat yang kamu ketahui. 3. Pesta reba adalah salah satu pesta yang digelar di Nusa Tenggara Timur. Apakah tujuan pesta reba diadakan? Demikian untuk video pembelajaran pada kesempatan pembelajaran yang kedua hari ini. Mudah-mudahan video pembelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anakku yang senantiasa dengan sungguh-sungguh menuntut ilmu meskipun dalam kondisi new normal, belajar daring atau pembelajaran daring, belajar dari rumah. Mudah-mudahan yang saya bagikan bermanfaat serta menjadi ilmu yang bermanfaat. Ingat, belajar bersama Syekhul Muslim, pikiran dan cerah, full barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat, ceria, serta penuh dengan semangat. Hari ini kita pembelajaran daring yang ketiga, tematik kelas 4 SD, dengan tema yang pertama yaitu membangun indahnya kebersamaan. Subtema yang pertama juga yaitu keberagaman budaya bangsaku. Apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini? Di antaranya adalah sebagai berikut. Dan melalui pembelajaran pada kesempatan hari ini, sikap yang akan dikembangkan diharapkan nanti setelah anak-anakku mempelajari video berikut ini akan memiliki sikap-sikap sebagai berikut. Baiklah, langsung saja kita memulai pembelajaran pada kesempatan hari ini. Jadi yang pertama kita akan mempelajari tentang perambatan bunyi. Salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu bahwa manusia bisa mendengar.
mendengarkan bunyi-bunyi baik yang ada di alam, yang ada di sekitar kita. Salah satunya mungkin ada bunyi petir, bunyi alat musik, bunyi dari suara teman-teman kita, dan sebagainya. Bagaimana bunyi kemudian dapat terdengar oleh telinga kita? Pada pembelajaran yang sebelumnya kita sudah menyimak bahwa bunyi bisa sampai terdengar di telinga kita. Salah satu syaratnya yaitu adalah adanya medium atau zat perantara yang menghantarkan energi bunyi sampai dengan ke telinga kita sehingga kita dapat mendengarkan bunyi. Ada 3 zat yang dapat menghantarkan bunyi. Yang pertama sebagai medium yaitu adalah udara. Jadi bunyi dapat merambat melalui udara. Yang kedua, bunyi juga dapat merambat melalui benda padat. Dan yang ketiga, bunyi juga dapat merambat melalui zat cair. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh bentuk percobaan yang menunjukkan bahwa pertama, bunyi merambat melalui udara. Diperhatikan gambar berikut ini. Dari gambar berikut ini dapat kita amati salah satu percobaan perambatan bunyi yang perlu disiapkan, yaitu adalah sebuah selang plastik yang panjangnya kurang lebih 2-3 meter. Kemudian masing-masing ujung dipegang oleh seorang anak. Di satu ujung selang, seorang anak membisikkan suara melalui lubang selang tersebut. Dan kemudian anak yang kedua di ujung seberangnya mendengarkan menggunakan telinganya. Dari percobaan ini menunjukkan bahwa bunyi dapat merambat melalui udara. Jadi di dalam selang ini isinya adalah angin atau udara. Kemudian yang selanjutnya, anak-anakku silakan perhatikan gambar yang kedua. Di gambar yang kedua ini 2 orang anak sedang bermain menggunakan salah satu alat komunikasi tradisional yang terbuat dari 2 buah gelas plastik yang dihubungkan dengan menggunakan benang kasur. Benang kasur ini merupakan contoh benda padat. Kedua anak ini melakukan percobaan di mana salah satu orang membisikkan suara dan di seberangnya seorang anak mendengarkan menggunakan telinganya. Benang ditarik sehingga tarikannya kuat, kemudian satu anak berbisik dan satu anak mendengarkan. Ternyata dari kegiatan percobaan ini dapat disimpulkan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat. Karena anak yang berbisik dengan suara lirih di salah satu ujung dapat didengarkan di ujung seberangnya dengan melalui perantara benang kasur yang merupakan sebuah benda padat. Baiklah anak-anakku, perhatikan gambar yang ketiga. Di sini ada 2 orang anak sedang melakukan sebuah percobaan di mana di situ ada ember besar yang diisi dengan air. Kemudian seorang anak memukul bagian embernya. Dan salah satu seorang anaknya lagi dengan menggunakan corong dicelupkan ke dalam air. Apakah kemudian terjadi bunyi terdengar oleh anak yang kedua ini? Ternyata dapat disimpulkan bahwa anak tersebut dapat mendengarkan suara pukulan yang berasal dari ember. Hal ini menunjukkan bahwa benda cair juga dapat menghantarkan bunyi. Sehingga dari ketiga percobaan tersebut kita tarik kesimpulan lebih jelas lagi bahwa bunyi dapat merambat melalui 3 benda. Yang pertama benda gas atau udara, yang kedua benda padat, dan yang ketiga bunyi dapat merambat melalui benda cair. Bagaimana anak-anakku? Apakah kalian sudah memahami bagaimana kemudian bunyi bisa terdengar oleh telinga kita?
yaitu merambat melalui udara, benda padat, dan benda cair. Yang selanjutnya, untuk menambah wawasan kita bersama, mari kita baca. Di sini ada teks sejarah bangsa Indonesia, yaitu sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silakan teks ini dibaca dengan sebaik-baiknya agar anak-anakku dapat menambah wawasan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana? Apakah anak-anakku sudah selesai membaca teks terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ternyata Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri kokoh atas perjuangan para pahlawan yang gigih semangat berjuang memerdekakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari tangan-tangan penjajah. Nah, apa tugas kita selanjutnya? Untuk mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, tentu kita sebagai pelajar untuk mengisi kemerdekaan Negara Republik Indonesia ini, yaitu adalah dengan cara belajar yang semangat, belajar dengan giat. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Oke, anak-anakku, yang selanjutnya pada kegiatan belajar hari ini tentu ada tugas pembelajaran. Silahkan anak-anakku disalin tugas pembelajaran berikut ini, kemudian dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana anak-anakku? Apakah kalian sudah melaksanakan tugas belajar hari ini dengan sebaik-baiknya? Kalau sudah selesai tugas belajar hari ini, silakan informasikan kepada Bapak Ibu guru kalian bahwa kalian hari ini sudah belajar dengan antusias, penuh semangat. Demikian untuk video pembelajaran pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat serta buat anak-anakku menjadi ilmu yang bermanfaat pula. Ingat, belajar dengan sniper Muslim, hati bahagia, pikiran cerah, full barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan kalimat-kalimat yang lainnya pada paragraf tersebut merupakan gagasan pendukungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Semoga dalam kondisi yang sehat walafiat, ceria, dan penuh dengan semangat. Hari ini adalah pembelajaran daring yang keempat, belajar tematik untuk kelas 4 SD dengan tema yang pertama, yaitu membangun indahnya kebersamaan. Subtema yang pertama, keberagaman budaya bangsaku. Apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini? Yang akan kita pelajari pada hari ini diantaranya adalah sebagai berikut. Dan diharapkan setelah pembelajaran ini selesai, anak-anakku akan memiliki sikap sebagai berikut. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran. Yang pertama,
untuk mengenal tari Pakarena. Anak-anakku, tarian-tarian daerah di Indonesia tentu sangat banyak dan beragam. Mungkin anak-anakku juga bisa menyebutkan tari daerah dari asal kalian masing-masing. Dan hari ini kita khusus akan mempelajari mengenal tarian Pakarena. Tari Pakarena ini merupakan salah satu tari daerah yang berasal dari Sulawesi Selatan. Tarian ini merupakan tarian sebagai wujud rasa syukur manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa manusia bisa bercocok tanam atau bisa bertani. Dan untuk mengenal bagaimana tari Pakarena itu lebih mendalam, silahkan anak-anakku bisa membaca teks mengenal tari Pakarena sebagai berikut. Bagaimana anak-anakku? Apakah kalian sudah selesai membaca teks mengenal tari Pakarena? Teks tersebut hanya terdiri dari 2 paragraf. Pada pembelajaran yang sebelumnya kita sudah belajar tentang gagasan pokok atau gagasan utama dan gagasan pendukung. Nah, coba perhatikan bagaimana kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf yang sudah kita baca tentang mengenal tari Pakarena. Akan saya kasihkan contoh bagaimana menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf yang pertama. Coba perhatikan contohnya sebagai berikut. Kalau anak-anakku memperhatikan kembali bacaan teks tentang mengenal tari Pakarena, paragraf yang pertama terdiri dari 6 kalimat. Biasanya, gagasan pokok itu terletak di awal atau di akhir paragraf. Nah, kalau kita perhatikan paragraf tersebut, ternyata gagasan pendukungnya terletak pada awal kalimat, yaitu tari Pakarena sudah ada sejak zaman dahulu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gagasan pokok dari paragraf yang pertama yaitu adalah tari Pakarena sudah ada sejak zaman dahulu. Sedangkan kalimat-kalimat yang lainnya pada paragraf tersebut merupakan gagasan pendukungnya. Jadi seperti itu ya anak-anakku untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk menentukan gagasan pokok bisa dilihat di awal paragraf ataupun di akhir paragraf. Nah, kemudian yang selanjutnya bisa ditulis kalimat yang pertama itu biasanya merupakan gagasan pokok. Nah, untuk menuliskan gagasan pokok ini tidak harus sama persis dengan kalimat yang ada pada kalimat pertama, tapi bisa dikembangkan sesuai dengan ide dasar daripada bacaan tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah tugas pembelajaran. Tugas pembelajaran hari ini, silahkan kalian coba untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf yang kedua tarian Pakarena. Silahkan kalian kerjakan menggunakan buku tulis kalian. Tulis dengan rapih yang indah dan kerjakan dengan penuh semangat. Selamat belajar. Demikian untuk kegiatan belajar hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat serta untuk anak-anakku menjadi ilmu yang bermanfaat juga.
Ingat, belajar dengan Sniper El Muslim, hati bahagia, pikiran cerah, full barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan penuh dengan semangat. Hari ini adalah pembelajaran daring, tematik kelas 4 SD, tema yang pertama, membangun indahnya kebersamaan. Subtema yang pertama juga, yaitu keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran yang kelima. Anak-anakku, materi pokok yang akan kita pelajari pada hari ini diantaranya adalah sebagai berikut. Diharapkan setelah selesai dari pembelajaran ini, kalian akan memiliki sikap diantaranya adalah. Baiklah anak-anakku, langsung saja kita memulai pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu adalah mencari tentang informasi suku bangsa yang ada di Indonesia. Ketahuilah anak-anakku bahwa negara Indonesia yang besar ini didiami oleh banyak sekali suku bangsa. Tercatat lebih dari 1.300 suku bangsa tinggal di Indonesia. Nah, berikut ini adalah informasi 10 besar suku bangsa yang tinggal di Indonesia berdasarkan jumlah penduduknya. Yang pertama yaitu adalah suku Jawa. Suku Jawa ini merupakan suku terbesar yang tinggal di Indonesia. Tercatat lebih dari 40% penduduk di Indonesia adalah suku Jawa. Kemudian di peringkat yang kedua yaitu adalah suku Sunda. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Nah, di peringkat yang ketiga yaitu adalah suku Melayu. Suku Melayu merupakan suku terbesar ketiga yang berasal dari wilayah Sumatera. Kemudian di peringkat yang keempat yaitu adalah suku Batak. Suku Batak merupakan suku yang berasal dari Sumatera Utara. Kemudian yang kelima yaitu adalah suku Madura. Suku Madura ini adalah suku dengan jumlah terbanyak kelima yang berasal dari Jawa Timur. Nah, khususnya mendiami Pulau Madura. Di peringkat yang keenam ada suku Betawi. Suku Betawi ini adalah suku yang berasal dari DKI Jakarta. Di peringkat yang ketujuh ada suku Minangkabau. Suku Minangkabau ini adalah suku yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, terbanyak ke-8 yaitu adalah suku Bugis. Suku Bugis berasal dari Provinsi Sulawesi. Selanjutnya, di peringkat yang ke-9 ada suku Banjar. Suku Banjar adalah suku terbesar ke-9 yang tinggal di daerah Kalimantan. Dan di peringkat ke-10 ada suku Banten. Suku Banten ini adalah suku yang berasal dari Provinsi Banten. Demikianlah anak-anakku 10 besar suku bangsa yang mendiami Indonesia, dan tentu masih banyak sekali suku bangsa yang lainnya yang tinggal di Indonesia. Silahkan kalian cari informasi lebih jauh lagi melalui berbagai media dan melalui berbagai bahan. Yang selanjutnya, untuk mengenal lebih dalam lagi tentang suku bangsa yang ada di Indonesia, mari kita coba mengenal salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia, yaitu adalah suku Makassar. Mari kita membaca teks tentang mengenal suku Makassar berikut ini untuk menambah wawasan kita lebih dalam lagi. Yaitu suku Makassar merupakan salah satu etnis Melayu yang tinggal di Pulau Sulawesi. Nah, silakan teks berikut ini kalian baca dengan sebaik-baiknya.
Bagaimana anak-anakku? Apakah kalian sudah selesai membaca teks mengenal suku Makassar? Alhamdulillah, semoga dengan kita membaca teks tersebut, wawasan kita semakin bertambah. Nah, anak-anakku, di akhir video ini tentu seperti biasanya ada tugas pembelajaran. Tugas pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Silahkan kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat. Tugas belajar hari ini. Kerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Berasal dari manakah suku Batak itu? 2. Sebutkan 3 suku yang mendiami Pulau Jawa. 3. Berdasarkan teks mengenal suku Makassar, bagaimanakah watak suku Makassar? 4. Sebutkan 3 atraksi yang sering ditampilkan oleh suku Makassar. 5. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap teman yang berbeda suku? Jangan lupa, kalau sudah selesai kalian mengerjakan tugas belajar hari ini, silahkan informasikan kepada Bapak Ibu Guru kalian. Demikianlah untuk video pembelajaran hari ini, yaitu video pembelajaran yang kelima, tema 1, subtema 1, tematik kelas 4 SD. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk anak-anakku yang sedang belajar di rumah, serta bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Ingat, belajar dengan seni El Muslim, hati bahagia, pikiran cerah, full barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat, bahagia, serta penuh dengan semangat. Anak-anakku, hari ini adalah pembelajaran daring yang ke-6, pelajaran tematik kelas 4 SD, tema yang pertama, membangun indahnya kebersamaan. Subtema yang pertama juga, keanekaragaman budaya bangsaku. Melalui pembelajaran hari ini, ada beberapa materi pokok yang akan kita pelajari. Di antaranya adalah sebagai berikut. Dan melalui pembelajaran hari ini pula, diharapkan setelah selesai mengikuti video pembelajaran ini, anak-anakku akan memiliki sikap-sikap sebagai berikut. Baiklah, langsung saja kita memulai pembelajaran yang pertama, yaitu mengamati kegiatan gotong royong. Apa itu gotong royong? Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia, yaitu adalah sikap saling membantu antar warga dengan tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun. Inilah sikap gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Coba amati beberapa kegiatan gotong royong berikut ini. Perhatikan, di sini ada gambar yang pertama, kegiatan gotong royong membangun jembatan. Terlihat di situ ada beberapa warga yang sedang melaksanakan kegiatan gotong royong, yaitu memperbaiki jembatan yang rusak. Warga yang datang di situ, mereka datang tanpa mengharapkan imbalan, bekerja bersama-sama demi kepentingan bersama, yaitu agar jembatan menjadi rapih dan lebih baik lagi. Perhatikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di situ warga sedang berkumpul memperbaiki rumah salah satu warga yang rusak. Nah, karena ini adalah sikap gotong royong, maka warga yang datang ke situ adalah membantu warga yang sedang diperbaiki rumahnya dengan ikhlas, tidak mengharapkan imbalan apapun. Mereka datang dengan sukarela, dengan senang hati.
hanya dengan tujuan agar mereka dapat membantu salah satu warga yang sedang memperbaiki rumahnya. Begitulah yang dimaksud dengan sikap gotong royong. Jadi sekali lagi, gotong royong merupakan sikap saling membantu antar warga tanpa mengharapkan imbalan apapun. Atau dengan kata lain, gotong royong merupakan salah satu sikap dan bentuk kerjasama. Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang harus kita lestarikan. Mengapa? Karena gotong royong mendatangkan banyak manfaat. Beberapa manfaat dari sikap gotong royong diantaranya yang pertama, dengan gotong royong pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan. Yang kedua, pekerjaan yang sulit akan terasa lebih mudah karena dikerjakan bersama-sama. Dan yang ketiga, pekerjaan akan menjadi lebih cepat selesai. Demikianlah beberapa manfaat daripada gotong royong. Nah, yang selanjutnya, anak-anakku, silakan kalian untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Mari kita membaca teks tentang gotong royong berikut ini, yaitu teks tentang warga Bambakuang gotong royong membangun rumah. Silakan dibaca sampai selesai. Bagaimana anak-anakku? Apakah kalian sudah selesai membaca teks tentang gotong royong, yaitu gotong royong warga Bambakuang bergotong royong membangun rumah? Alhamdulillah. Nah, yang selanjutnya, gotong royong di beberapa daerah tentu memiliki beberapa istilah atau nama lainnya. Misalkan di Jawa Tengah, gotong royong dikenal dengan istilah sambatan, atau ada juga yang mengenal dengan istilah krigan. Kalau di Bali ada namanya subak, yaitu organisasi kemasyarakatan yang khusus untuk mengatur tentang perairan persawahan. Bagaimanakah bentuk gotong royong yang ada di daerah kalian? Tentu mungkin memiliki istilah yang berbeda pula. Selanjutnya, seperti biasa, tentu pada pembelajaran kali ini juga ada tugas pembelajaran. Silakan anak-anakku salin dan kerjakan tugas pembelajaran berikut ini. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan semangat. Tugas belajar hari ini, salin dan kerjakanlah soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Apakah yang dimaksud dengan gotong royong? 2. Disebut apakah gotong royong mengurus sistem pengairan sawah di Bali? 3. Sebutkan 3 manfaat gotong royong. Bagaimana anak-anakku? Apakah kalian sudah menyelesaikan tugas belajar hari ini? Jangan lupa untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru kalian bahwa hari ini kalian telah selesai melaksanakan tugas belajar dan belajar dengan sungguh-sungguh. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat serta menjadi ilmu yang bermanfaat juga untuk anak-anakku. Ingat, belajar dengan sniper Al-Muslim, hati bahagia, pikiran cerah, full barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.